Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang huruf kapital dan tanda baca. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui contoh penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada kalimat. Sebelumnya kita sudah pernah kan belajar tentang huruf kapital dan tanda baca. Nah, kali ini kita akan membahas lagi, namun akan ada tambahan-tambahan pembelajarannya ya. Penggunaan huruf kapital. Boleh saya ulangi dulu ya. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Nama orang, nama hari, dan nama bulan ya. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Nah, tambahan untuk huruf kapital kali ini adalah penulisan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh, sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Nah, perhatikan, Allahnya A-nya besar kan? Nah, yang-nya Y-nya besar, Maha-nya M-nya besar, Esa-nya E-nya besar. Jadi, yang Maha Esa itu adalah kata pengganti Tuhan. Huruf awalnya harus besar semua. Yang nomor 2, berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Nah, perhatikan kata Tuhannya ya, T-nya harus besar. Nah, nomor 3, selesai makan, berdoalah kepada Tuhan. Nah, nomor 3 juga T-nya, Tuhan, dalam kata Tuhannya itu harus besar. Seperti itu. Berikut beberapa kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Yang pertama, yang Maha Esa. Jadi Y-nya harus besar, M-nya harus besar, E-nya juga harus besar. Setiap awal kata besar. Yang kedua, yang Maha Penyayang. Nah, setiap awal katanya harus besar ya. Y-nya dari yang-nya harus besar, M-nya juga besar, dan P-nya juga besar. Yang ketiga, yang Maha Pengasih. Sama juga ya, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya juga besar. Yang keempat, yang Maha Kuasa. Nah, untuk yang Maha Kuasa, Maha Kuasanya digabung ya katanya, maka yang besar hanya huruf Y dan M-nya saja. Yang terakhir, yang Maha Besar. Yang Maha Besar seperti yang Maha Kuasa, jadi Maha Besarnya digabung. Yang besar hanya huruf Y dan M-nya saja. Contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Yang Maha Esa nih ya, contohnya, sebelum beraktivitas, berdoalah kepada Allah yang Maha Esa. Awal kalimat harus besar, kata Allahnya A-nya juga besar, yang Maha Esanya juga Y-nya besar, M-nya besar, E-nya juga besar. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun keputusan yang kita ambil. Nah, Y sama M-nya besar ya. Yang ketiga, yang Maha Besar. Kuasa Allah yang Maha Besar sungguh luar biasa. Ya, Y dan M-nya besar ya. Allahnya juga A-nya besar. Nah, yang Maha Penyayang. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhannya T-nya besar, yang-nya Y-nya besar, Maha-nya M-nya besar, penyayangnya P-nya juga besar. Yang kelima, yang Maha Pengasih. Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni kesalahan kita. Nah, Tuhannya T-nya juga besar, Y-nya besar, M-nya juga besar, dan P-nya besar. Itu adalah contoh dari kalimat. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Nah, kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Apa nama diri? Nama diri adalah nama seseorang. Ya, jadi untuk tema 8 ini huruf kapitalnya ditekankan pada nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama diri atau nama seseorang. Contohnya, sore ini Fitri bersama ayah, ibu, dan kakek membersihkan halaman rumah. Ayah Fitri bertugas memotong rumput. Ibu Fitri bertugas menyapu halaman rumah. Kakak Fitri dan Fitri bertugas menanam dan memberi pupuk pada tanaman. Fitri dan kakaknya sangat kompak. Kakak Fitri bernama Dina. Fitri sayang sekali kepada ayah, ibu, dan kakak Dina. Rasa sayang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nama diri itu apa? Fitri, F-nya harus besar. Dan Dina, D-nya harus besar. Seperti itu. Jadi nama diri itu adalah nama orang, nama seseorang. Misalnya Siti, Lani, Udin. Nah, itu adalah
contoh dari nama diri. Nah, sekarang kita masuk ke tanda baca. Masih ingat tanda baca apa saja fungsinya? Menulis kalimat berita diakhiri dengan tanda baca titik. Jadi tanda baca titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Contoh, Nina berkunjung ke rumah nenek. Nah, belakangnya ada titik ya. Yang kedua, menulis kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Contoh, kerjakan tugasnya dengan teliti. Nah, yang ketiga, menulis kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, berapa berat 2 ekor ayam? Nah, ini sudah dipelajari ya, pasti teman-teman ingat ya. Nah, ada tambahan lagi nih ya, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, selain itu teman-teman, tanda titik juga digunakan dalam percakapan. Nah, perhatikan ya, di akhir percakapan ada tanda titik, seperti itu. Nah, hari ini sudah cukup pembahasan tentang huruf kapital dan tanda baca. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Terima kasih, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.